Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Dwi Tama, NPM saya 1964 0038 dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dari Prodi Teknik Sipil, kelas reguler pagi 2B Banjarmasin. Saya di sini akan menjelaskan tentang turunan atau diferensial dari mata kuliah Matematika Teknik 1. Mari simak video berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang turunan atau diferensial. Turunan atau diferensial, turunan fungsi atau yang disebut juga diferensial merupakan suatu fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Contoh, fungsi f menjadi fungsi f titik atas yang mempunyai nilai yang tidak beraturan. Konsep turunan sebagai bagian utama dari materi kalkulus dipikirkan pada waktu yang bersamaan oleh seorang ilmuwan, ahli matematika sekaligus fisika, berkebangsaan Inggris yang bernama Sir Isaac Newton 1642 sampai 1727, serta oleh seorang ahli matematika berbangsa Jerman yang bernama Gottfried Wilhelm Leibniz 1646 sampai 1716. Turunan atau diferensial dipakai sebagai sebuah alat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dijumpai di dalam bidang geometri dan mekanika. Aturan menentukan fungsi matematika. Turunan bisa kita tentukan tanpa adanya proses limit. Rumus turunan fungsi aljabar. Berikut ini adalah rumus-rumus tentuan fungsi aljabar. Nah, diantaranya ini rumus turunan fungsi pangkat. Nah, bisa kalian lihat f dalam kurung x sama dengan lim fx dalam kurung x tambah h per h. Aturan pencari turunan. Proses pencarian turunan suatu fungsi langsung dari definisi turunan, yakni dengan menyusun hasil bagi selisih dan menghitung limitnya. Turunan trigonometri adalah turunan yang fungsi sinus dan kosinus yang didapat dari konsep limit atau persamaan turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri seperti sis, cos, tan, cot, sec, dan sec. Rumus bisa kalian lihat contoh soalnya. Dan kita masuk contoh soal. Bisa kalian lihat, jika f dalam kurung x sama dengan 5x pangkat 2 tambah 3x kurang 2. Jadi turunan dari 5 kali 2x pangkat 2 kurang 1 tambah 3x pangkat 1 kurang 1 kurang 0. Masih bingung? Kita simak contoh berikutnya. Bisa kalian lihat. Dan kesimpulannya, turunan dapat ditentukan dengan cara mengambil limit dari suatu hasil bagi dengan pembilang dan penyebut keduanya menuju 0. Kita dapat menyederhanakan hasil bagi ini sedemikian rupa sehingga kita dapat mencoret faktor pembilang dan penyebut yang mendekati 0. Lalu kita dapat menghitung limitnya dengan cara substitusi. Dalam turunan terdapat beberapa aturan turunan yang merupakan pengembangan dari penggunaan definisi umum turunan sehingga tidak lagi melibatkan penggunaan limit. Sekian dari penjelasan saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dari suatu hasil bagi dengan pembilang dan penyebut keduanya menuju 0. Kita dapat menyederhanakan hasil bagi ini sedemikian rupa sehingga kita dapat mencoret faktor pembilang dan penyebut yang mendekati 0. Lalu kita dapat menghitung limitnya dengan cara substitusi. Dalam turunan terdapat beberapa aturan turunan yang merupakan pengembangan dari penggunaan definisi umum turunan sehingga tidak lagi melibatkan penggunaan limit. Sekian dari penjelasan saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian yang saya dapat sampaikan dari video ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.